Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Ulfadira Ashari, perwakilan dari kelompok 4. Di sini saya akan membawakan sebuah materi tentang konsep dasar dan pentingnya media pembelajaran. Nah, secara umum, media merupakan kata jamak dari medium yang berarti perantara atau pengantar. Nah, kata media untuk berbagai kegiatan atau usaha seperti media dalam penyampaian pesan dan media pengantar magnet atau panas dalam bidang teknik. Istilah media digunakan juga dalam bidang pengajaran atau pendidikan sehingga istilahnya menjadi media pendidikan atau media pembelajaran. Ada beberapa konsep atau definisi media pendidikan atau media pembelajaran. Rossi dan Bradley mengemukakan bahwa media pembelajaran adalah seluruh alat dan bahan yang dapat dipakai untuk mencapai tujuan pendidikan seperti radio, televisi, buku, majalah, dan sebagainya. Menurut Rossi, alat-alat semacam radio dan televisi bila digunakan dalam program untuk pendidikan maka merupakan media pembelajaran. Namun demikian, media bukan hanya berupa alat atau bahan saja, akan tetapi hal-hal lain yang memungkinkan siswa yang dapat memperoleh pengetahuan. Gerlach dan Ely menyatakan, a medium concave is any person, material, or event that establish condition which enable the learner to acquire knowledge, skill, and attitude. Nah, menurut Gerlach itu secara umum media itu meliputi orang, bahan, peralatan, atau kegiatan yang menciptakan kondisi yang memungkinkan siswa memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Jadi, dalam penelitian ini, media bukan hanya alat perantara seperti TV, radio, slide, dan bahan cetakan saja, tetapi meliputi orang atau manusia sebagai sumber belajar atau juga berupa kegiatan-kegiatan semacam diskusi, seminar, karya wisata, simulasi, dan lain sebagainya yang dikondisikan untuk menambah pengetahuan dan wawasan, mengubah sikap siswa, atau untuk menambah keterampilan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan mempresentasikan mengenai fungsi dan manfaat penggunaan media pembelajaran. Secara khusus, media pembelajaran memiliki fungsi dan berperan untuk pertama, menangkap suatu objek atau peristiwa-peristiwa tertentu. Kedua, memanipulasi keadaan, peristiwa, atau objek tertentu. Ketiga, menambah gairah dan motivasi belajar siswa. Dari beberapa fungsi tersebut, maka media pembelajaran memiliki nilai praktis. Di antaranya, media dapat mengatasi pengalaman yang dimiliki siswa. Media dapat mengatasi batas ruang kelas. Kemudian, media dapat memungkinkan terjadinya interaksi langsung antara peserta dengan lingkungan. Media dapat menghasilkan keseragaman pengamatan. Media dapat menanamkan konsep dasar yang benar, nyata, dan tepat. Media dapat membangkitkan motivasi dan merangsang peserta didik untuk belajar dengan baik. Media dapat membangkitkan keinginan dan minat baru. Media dapat mengontrol kecepatan belajar siswa. Media dapat memberikan pengalaman yang menyeluruh dari hal-hal yang konkret sampai yang abstrak. Media pembelajaran dapat diklasifikasikan menjadi beberapa klasifikasi, tergantung dari sudut mana melihatnya. Hal tersebut diantaranya: 1. Dilihat dari sifatnya. Media dapat dibagi ke dalam media auditif, media visual, dan media audiovisual. Yang kedua, dilihat dari kemampuan jangkauannya. Media dapat dibagi ke dalam media yang memiliki daya liput yang luas dan media yang mempunyai daya liput yang terbatas. Yang ketiga, dilihat dari cara atau teknik pemakaiannya. Media dapat dibagi ke dalam media yang diproyeksikan dan media yang tidak diproyeksikan. Prinsip-prinsip penggunaan media pembelajaran.
Agar media pembelajaran benar-benar digunakan untuk mempelajarkan siswa, maka ada sejumlah prinsip yang harus dia perhatikan. Di antaranya, 1. Media yang akan digunakan oleh guru harus sesuai dan diarahkan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua, media yang akan digunakan harus sesuai dengan materi pembelajaran. Ketiga, media pembelajaran harus sesuai dengan minat, kebutuhan, dan kondisi siswa. Yang keempat, media yang akan digunakan harus memperhatikan efektivitas dan efisien. Yang kelima, media yang digunakan harus sesuai dengan kemampuan guru dalam mengoperasikannya.